are gonna help Riley. I mean, look at it. We told you it. Film ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Cole yang secara panik dan tergesa-gesa datang ke sebuah pesta untuk mencari adiknya, Duquette. Di sana ia mengetahui kalau Duquette berada di dalam kamar, namun Duquette tak merespon sama sekali panggilan Cole. Dan hingga akhirnya Cole berhasil masuk dengan mendobrak pintu. Terlihat Duquette sedang linglung dan sudah melukai dirinya sendiri. Di saat Cole akan membawanya, secara mengejutkan Duquette menikamnya sebelum dia menikam dirinya sendiri. Kemudian berlanjut dengan seorang gadis 17 tahun bernama Mia, di mana Mia sedang bermuram durja karena sedang memperingati hari kematian ibunya yang kedua tahun. Ia juga mempunyai ayah bernama Max. Namun akhir-akhir ini hubungan Mia dengan ayahnya kurang baik. Sementara itu Mia mempunyai seorang sahabat bernama Jet dan adik laki-lakinya bernama Riley. Selama kematian ibunya, keluarga Jet lah yang menjadi penghibur hari-hari Mia. Pada malam hari, Mia, Jet, dan Riley datang ke rumah teman mereka yang sedang mengadakan pesta. Ya, di sini Mia sempat galau ketika ia tidak dianggap oleh orang-orang yang ada di sana. Tidak ada yang menemani dia untuk mengobrol. Jet mempunyai pacar bernama Daniel yang juga pernah menjalin hubungan dengan Mia. Tapi sekarang mereka sudah menjadi teman. Di akhir pesta, Hailey dan Josh mengajak mereka semua untuk bermain permainan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, yaitu pemanggilan roh. Ada sebuah patung tangan di hadapan mereka dan sebuah lilin yang akan digunakan untuk membuka gerbang roh. Hailey berkata kalau mereka akan dirasuki oleh arwah dan lilin dimatikan sebelum 90 detik untuk menyadarkan mereka. Namun sebaliknya, jika lilin itu tidak dimatikan dalam waktu yang ditentukan, maka arwah itu akan tinggal di dalam tubuh mereka selamanya. Di permainan pertama, Mia mau melakukannya terlebih dahulu. Setelah rantai sudah diikat dan lilin menyala, permainan pun dimulai. Mia sangat kaget melihat arwah orang tua yang muncul di depannya. Lalu kemudian Harley menyuruh Mia untuk melanjutkan permainan. Walaupun Jet sempat melarang Mia, namun Mia tetap memegang tangan itu dan sesosok arwah menyeramkan kembali. Kali ini Mia disuruh berkata, "Aku membiarkanmu merasuki tubuhku." Ketika Mia langsung kesurupan, kemudian Mia mulai bertingkah aneh dan menakuti sebagian dari mereka. Bahkan Mia menunjuk ke Riley sambil mengatakan, "Mereka menyukaimu." Tak berapa lama pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Saat waktu sudah hampir 90 menit, Hailey pun menyuruh Josh untuk menyadarkan Mia. Anehnya, Mia malah semakin lepas kendali. Bahkan arwah itu seperti menolak untuk keluar dari tubuh Mia dan terus berteriak, "Lari, lari, lari," ke arah Riley.
Lalu kemudian beruntung Mia masih bisa sadar dan mereka semua bernapas lega. Pada suatu malam, Reli mendatangi Mia untuk bertanya bagaimana rasanya dirasuki oleh arwah. Mia mengatakan kalau kejadian itu sangat luar biasa dan ia merasa seperti terlahir kembali. Di sini Mia juga menceritakan tentang kematian ibunya yang disebabkan oleh overdosis obat tidur. Dan Mia merasa sangat sedih karena saat itu tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Di hari esoknya, Jet dan Mia mendatangi Hailey untuk mengatakan kalau Daniel ingin mencoba permainan itu. Hailey pun setuju dan mereka sepakat untuk melakukan nanti malam di rumah Jet. Setelah itu, mereka semua berkumpul di rumah Jet untuk memulai permainan. Kemudian Daniel bersiap duduk di hadapan patung agar bisa membuktikan rasa penasarannya sama seperti sebelumnya. Daniel mengucapkan mantra dan kesurupan. Entah apa yang merasuki Daniel. Di sini Daniel malah terangsang dan sempat menggosok-gosok lantai rumah. Beberapa saat kemudian, anjing Jet mendekatinya dan mereka pun kejut manja. Sementara itu, mereka semua tertawa dan merasa jijik dengan pemandangan itu. Namun sebaliknya, Jet berusaha menghentikan dan menyadarkan Daniel. Lalu Daniel marah karena merasa kalau mereka hanya ingin dipermalukannya saja. Di ujung pesta, Riley sangat penasaran dan ingin mencoba. Namun Jet melarangnya dengan alasan kalau Riley belum cukup umur untuk permainan itu. Sampai akhirnya mereka berdua berdebat dan Jet masuk ke kamar. Lalu Mia berusaha menghibur Riley dengan mengizinkannya mencoba, tapi dengan syarat kalau ia hanya boleh bermain 50 detik saja. Riley sangat senang mendengarnya dan bersiap di depan patung tangan. Mantra diucapkan dan Riley dirasuki oleh arwah gentayangan. Mia dibuat terkejut begitu mengetahui kalau Riley dirasuki oleh arwah ibunya. Dan di saat waktu sudah mencapai 50 detik, Mia malah melarang Haley untuk mematikan lilin karena ia sangat ingin berbicara dengan ibunya. Tentu saja kalau itu sudah melanggar peraturan mereka. Alhasil arwah jahat berhasil mengambil alih tubuh Riley yang kemudian membuatnya Riley menyakiti dirinya sendiri tanpa sadar. Suasana semakin mencengkam, sementara mereka tak bisa menghentikan Riley yang sudah berdarah di bawah kendali iblis. Tak lama Jet keluar. Ketika mendengar keributan, ia pun tak tinggal diam. Saat melihat kondisi sang adik, seketika mereka sudah terdiam dan tak mampu berkata-kata. Terutama Mia yang sadar kalau itu adalah kesalahannya. Mia lalu mengemasi barang-barang dan pulang ke rumah orang tuanya. Sementara Jet dan ibunya mengawasi Riley yang dalam keadaan kritis. Tak berapa lama Jet didatangi Mia dan Mia ingin berminta maaf atas kejadian itu. Tentu saja Jet dan ibunya sangat marah ke Mia karena sengaja membiarkan Riley memainkan permainan itu. Mia pun dilarang lagi kembali dan diancam akan dilaporkan ke polisi jika masih nekat menemui mereka. Mia yang sedang bingung melihat bayangan ibunya di kaca
Ia lalu mengikuti bayangan itu yang mengarah ke arah toilet, dan di dalam sana Mia mendengar suara ibunya yang berteriak-teriak. Mia berusaha menolong, namun ternyata Mia tak menemukan siapa-siapa di sana. Setelah itu, Daniel menemui Mia yang dalam keadaan terpuruk. Di sini Mia pun mengatakan kalau dia yakin arwah yang merasuki Riley sebelumnya adalah ibunya. Namun Daniel berkata mungkin saja itu arwah lain yang mencoba menjebak Mia untuk bisa menyakiti Riley. Pada tengah malam, Mia yang sedang tidur dengan Daniel tiba-tiba terbangun karena mimpi buruknya. Lalu ia melihat arwah yang mendekat ke arah Daniel dan langsung menghisap kakinya. Dia berusaha berteriak membangunkan Daniel, namun kemudian Daniel terbangun dan ternyata Mia menghisap kaki Daniel, bukan arwah yang sebelumnya dia lihat. Setelah itu, Mia menggunakan lagi patung tangan itu untuk bisa berbicara dengan ibunya. Sang ibu berkata kalau ia akan selalu ada untuk Mia dan takkan pernah meninggalkannya. Di hari berikutnya, Jade dan ibunya sedang memandikan Riley yang sudah sadar, namun masih dengan tatapan kosong. Tak berapa lama, sang ibu meninggalkan Jade untuk mengurus Riley. Secara mengejutkan, Riley memberontak dan menyerang Jade. Bahkan ia kembali melukai dirinya sendiri hingga berdarah-darah. Kemudian mereka semua berkumpul untuk membahas kondisi Riley yang semakin mengkhawatirkan. Mia juga sempat menceritakan tentang arwah ibunya yang selalu ia lihat beberapa hari terakhir. Sampai saat dimana Hailey dan Josh menyebut satu nama, yaitu Duckett, seorang yang ada di awal film. Josh berkata kalau Duckett adalah orang yang sudah memberikan patung tangan itu kepada mereka. Bahkan dia juga mengalami kejadian-kejadian aneh saat bermain dengan patung tangan itu. Lalu mereka sepakat untuk berbicara dengan Colt, saudara Duckett yang mencari jalan keluar dari masalah mereka. Beberapa saat kemudian mereka sampai di halte dan bertemu dengan Colt. Sayangnya di sini Colt sudah tidak ingin membahas masalah itu karena hanya akan mengingat tentang kematian saudaranya. Akhirnya mereka tidak ada lagi jalan pilihan selain menyelesaikan permainan yang sebelumnya gagal mereka akhiri. Setelahnya mereka ke rumah sakit dan bersiap menyelamatkan nyawa Riley yang masih terjebak di alam roh. Mia menempelkan patung tangan ke Riley, namun beberapa saat menunggu nampaknya Riley benar-benar tidak merespon panggilan mereka. Lalu Mia memutuskan untuk masuk sendiri ke alam roh dan mencari arwah Riley yang diyakini sedang ditawan para iblis. Tiba-tiba Mia berhadapan dengan arwah anak kecil. Di sini Mia pun bermohon agar arwah anak kecil itu membantunya mencari keberadaan Riley. Dan Mia mendapatkan penglihatan yang menunjukkan kalau Riley benar-benar sedang ditawan oleh para iblis di dimensi lain. Lalu Mia memberitahukan kalau Riley sedang disiksa di suatu tempat dan itu takkan pernah berhenti sampai mereka bisa menyelamatkannya. Setelah itu Mia pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Di sini ayahnya sempat membacakan surat terakhir dari ibunya. Sebelum meninggal, entah apa yang dirasakan, tapi mereka menangis, terseduh-seduh. Seketika, Mia kembali melihat bayangan ibunya yang berkata kalau ia berbohong.
Di dalam kamar, ibunya memberitahu kalau yang ada di depan tadi bukanlah ayahnya, melainkan arwah jahat yang menyerupai Max. Sementara itu, ayah Mia yang asli ada di ruangan lain. Kemudian sang ibu memberitahu jika satu-satu cara menyelamatkan Riley adalah kematian, karena Riley sudah ditawan bersama arwah-arwah jahat. Tiba-tiba arwah penyamar itu berhasil masuk dan menyerang Mia. Max yang mendengar keributan itu berusaha menolong Mia, namun ia sempat tertahan karena pintu terkunci. Mia mencoba meraih gunting di sampingnya. Di saat bersamaan, Max berhasil masuk, namun arwah itu menghilang dan pada akhirnya Mia malah menyerang ayahnya. Kemudian Mia menghubungi Jet untuk meminta datang ke rumahnya karena ada yang ingin ditunjukkan. Ketika Jet pergi, ternyata Mia ini malah ada di parkiran. Kemudian Mia masuk ke kamar perawatan Riley. Tak berapa lama Sue datang. Namun di sini Sue tak mengusir Mia dan menyadari kalau semua itu Jet sampai di rumah Mia. Namun ia tak menemukan Mia dan hanya melihat Max yang sudah terluka parah. Ia pun segera menghubungi ibunya dan memperingatkan untuk melarang Mia mendekati Riley. Benar saja, saat Sue kembali, Mia sudah hilang bersama Riley. Lalu Jet kembali lagi ke rumah sakit. Namun di sini ia melihat Mia yang membawa Riley dengan menggunakan kursi roda dan bergegas mengejar dia. Mia membawa Riley ke jalan raya dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan Riley. Di saat itu juga Mia pun dihasut oleh arwah-arwah untuk segera melakukannya. Dan kemudian terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil. Namun anehnya, Mia malah terkapar di jalan. Sementara Riley masih di pinggir jalan bersama Jet. Beberapa saat kemudian, Mia tersadar di lorong rumah sakit kalau Riley sudah sembuh total. Mia mengejar ayahnya, namun anehnya tak ada yang disadari. Tak ada yang sadar kehadirannya. Film ini diakhiri dengan Mia yang menemukan dirinya sendiri sudah berada di dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.